Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rahmat Allah dan kasih sayangnya terus kita rasakan di hari-hari yang mulia ini, hari-hari di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, sudah 10 hari pertama kita lewatkan ya, dan sebentar lagi insyaallah kita akan masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya diharapkan kita semua semakin bersemangat untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengagungkan hari-hari tersebut. Situlah puncak dari ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashar. Demi fajar dan demi 10 malam. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang 10 malam ya. Apa yang dimaksud? Jumhur mufassirin maksudnya adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah ya, dan sebagian ulama berpendapat karena Allah menggunakan kata walayalin, malam-malam, maka malam-malam di sini bukan maksudnya hari-hari, bukan maksudnya pula siang, tapi maksudnya benar-benar malam. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Allah bersumpah dengan walayalin 'ashar, maksudnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam tersebut. Kenapa? Karena agungnya 10 malam tersebut. Oleh karenanya, tatkala tiba 10 hari terakhir, Nabi SAW lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yajtahidu fil 'ashar ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah SAW benar-benar berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir lebih daripada hari-hari yang lainnya. Ya, jadi kita tahu sejak awal Ramadan Rasulullah SAW sudah ibadahnya luar biasa. 10 hari terakhir Rasulullah SAW lebih-lebih lagi bersungguh-sungguh. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashar ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka Rasulullah SAW hidupkan malam tersebut ya. Sini ada dua tafsir, ada yang mengatakan Rasulullah SAW menghidupkan malam, maksudnya Rasulullah SAW begadang semalam suntuk, Rasulullah SAW tidak tidur. Ya, ini pendapat. Pendapat yang lain maksudnya Rasulullah SAW hanya tidur sedikit. Sebagian besar malam tersebut beliau begadang, ya, tapi beliau tidur, tapi tidurnya sangat sedikit. Begadang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tafsiran. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak tidur sama sekali. Ya, ini menunjukkan berbeda antara 10 malam terakhir dengan hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya Rasulullah SAW mungkin tidurnya lebih banyak ya dibandingkan tatkala 10 terakhir. Ya. Kemudian wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW bangunkan istri-istrinya. Jadi ada perhatian khusus dari Nabi. Pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW bangunkan istri-istrinya untuk ibadah, dibangunkan agar mereka tidurnya lebih sedikit ya. Karena ini adalah hari-hari yang sangat menjanjikan pahala dan ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa jadda, kemudian Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar. Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah kinayah dari Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari terakhir ya. Berbeda pada 20 hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Tetapi begitu 10 hari terakhir, terutama 10 malam-malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak menggauli lagi istrinya. Kenapa? Karena beliau serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW serius di 10 malam terakhir? Karena ada yang dicari oleh beliau, yaitu mencari
Lailatul Qadar. Oleh karena dalam satu hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dakhala Ramadan." Bulan Ramadan telah masuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam memberi kabar kepada para sahabat, "Inna hadha syahra qad hadarakum." Wahai para sahabatku, sungguhnya bulan yang agung ini telah mendatangi kalian ya. Jadi ambillah kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan tersebut. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan pada bulan tersebut ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kata Nabi, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu." Barang siapa yang terhalangi dari beribadah di malam tersebut, ya, di malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum. Dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan di malam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar terhalangi dari segala kebaikan. Ini orang yang paling sial, orang yang paling buruk, orang yang paling jauh dari kebaikan, terhalangi dari segala kebaikan adalah orang yang tidak beribadah di malam Lailatul Qadar. Mula Ali Al-Qari tatkala menjelaskan makna hadis ini, yaitu man hurimaha ya wala yuhramu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum, dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar terhalangi. Kata beliau, ay kullu mamnu'in minal khairi la hadza lahu minas sa'adati wala dzauqa lahu minal ibadah, yaitu orang yang terhalangi dari segala kebaikan, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kebahagiaan, dan dia tidak mendapatkan nikmatnya beribadah sama sekali. Ini orang yang ternyata di malam Lailatul Qadar ternyata tidak beribadah, ya hanya tidur atau hanya bermain-main, hanya berhura-hura, jalan-jalan sana ke sini. Padahal malam Lailatul Qadar ini divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terhalangi dari segala kebaikan. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar sampai di awal-awal Rasulullah SAW waktu belum tahu Lailatul Qadar ternyata 10 hari terakhir, Rasulullah SAW iktikaf dari awal malam pertama bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, beliau menjelaskan, ya, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashral awal min Ramadan wa i'takafna ma'ahu. Rasulullah SAW pernah iktikaf di awal 10 malam pertama di bulan Ramadan. Dan kami para sahabat pun iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jibril berkata, "Innal ladzi tatlubu amamaka." Yang kau cari wahai Muhammad, Lailatul Qadar di depanmu. Kau belum dapat Lailatul Qadar. Fa'takafa al-ashr al-awsat. Akhirnya Rasulullah SAW lanjut lagi iktikaf 10 malam yang kedua. Rasulullah SAW tidak keluar. Ternyata mencari Lailatul Qadar. Kata para sahabat, fa'takafna ma'ahu. Kami pun ikut iktikaf bersama Nabi SAW. Semangat mencari Lailatul Qadar. Fa'atahu Jibril. Jibril datang lagi memberitahu, "Innal ladzi tatlubu amamaka." Yang kau cari masih di depanmu. Ya. Ternyata Lailatul Qadarnya di 10 hari terakhir, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk iktikaf lagi di malam 10 hari terakhir, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, beliau bermimpi melihat Lailatul Qadar di salah satu malam di 10 hari terakhir, yaitu di malam akhirnya Lailatul Qadar jatuh waktu itu di malam ke-21. Insyaallah nanti akan kita jelaskan permasalahan ini. Maksud saya ingin menyampaikan hadis ini, betapa semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar, ya, sampai beliau, ya, iktikaf sebulan penuh dalam rangka mencari Lailatul Qadar, ya. Dan para sahabat juga ikut iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Karena kondisi terbaik seseorang tatkala di malam Lailatul Qadar adalah kondisi dia sedang iktikaf. Dia sedang iktikaf. Kenapa? Karena seluruh hari-harinya argo pahala berjalan. Dia sedang di masjid. Kalau dia menunggu salat pun dia seperti sedang salat, ya. Jadi sementara dia waktu menunggu tersebut dia isi dengan beribadah kepada Allah, dengan baca Quran dan yang lainnya. Taib. Jadi di antara hal yang menjadikan 10 malam terakhir itu 10 malam yang sangat hebat adalah karena dalam malam tersebut ada Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah, berijtihad di 10 malam terakhir seluruhnya, maka dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Pasti. Kenapa? Karena
10 malam dia berusaha sungguh-sungguh, terutama malam-malam ganjil. Barang siapa yang malam 21 beribadah dengan sungguh-sungguh, malam 23 beribadah dengan sungguh-sungguh, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Taib hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu agungnya Lailatul Qadar, sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, Jibril alaihissalam. Kemudian juga para malaikat juga turun bersama Jibril alaihissalam memenuhi bumi. Mereka ingin juga mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka keselamatan ya berada di malam tersebut dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu hari-hari malam terbaik sepanjang tahun. Baik. Kenapa disebut dinamakan dengan Lailatul Qadar? Ya. Apa sebab penamaan Lailatul Qadar? Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan disebut dengan Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya syaraf. Ai lailatun dzatus syaraf. Malam yang memiliki kemuliaan. Bagaimana tidak mulia pada malam tersebut? Beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun. Ya, sekitar 83 tahun. Anda beribadah di malam tersebut seperti Anda beribadah 83 tahun tanpa berhenti, yang 83 tahun tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Saya akan bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya malam Lailatul Qadar ya adalah malam khusus bagi umat Islam. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah. Bahwasanya Lailatul Qadar khusus untuk umat ini. Zadahullahu syarafan. Semoga Allah menambah kemuliaan bagi umat ini, umat Islam. Falam takun liman qablaha. Dan Lailatul Qadar tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jadi di antara rahmat Allah bagi umat Islam. Ya, kenapa umat Islam ini adalah yang paling belakang datangnya, tetapi mereka nanti yang pertama kali masuk surga. Mereka lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Padahal bisa jadi umat-umat sebelumnya umur mereka panjang-panjang. Ya. Di antara hal yang menjadikan umat ini bisa melumbai umat-umat sebelumnya karena mereka diberikan Lailatul Qadar. Bayangkan Anda kalau ternyata 10 tahun dapat Lailatul Qadar terus, berarti Anda ibadahnya berapa? 830 tahun. Apalagi Anda 20 tahun dapat Lailatul Qadar terus. Berarti berapa ibadahnya? 830 kali 2 berapa? Hitung aja sendiri. Banyak. 1000 berapa? 1660 ya. Ya 1000 berapa? Ya sekitar gitulah ya. Hitung aja sendiri ya. Bayangkan berarti seakan-akan kita diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Kita saja hidup belum tentu sampai 83 tahun. Kita mungkin 60 sekian sudah tewas. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur cuma 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempatan bagi kita dan kita baru bisa merasakan hasilnya nanti kalau di akhirat. Anda tahu ternyata di malam tersebut Anda tidak sia-sia, Anda matikan HP. Tidak tergiur dengan ajakan teman untuk makan di restoran malam tersebut. Ternyata Anda baca Quran, Anda baru dapat hasilnya tatkala di akhirat kelak ya. Ternyata luar biasa. Anda beribadah cuma semalam tersebut seperti beribadah 83 tahun. Ya akhirnya hanya orang makanya tadi kata Nabi, man hurimaha faqad hurima al khair kullahu. Barang siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar, maka dia memang super bahlul. Iya, ini bagaimana kesempatan kalau kita mau hitung-hitungan ya akhirnya beribadah cuma sebentar malam tersebut seperti beribadah 83 tahun. Luar biasa. Anda beribadah tidak dituntut kita malam dari maghrib sampai apa namanya sampai subuh, taruhlah berapa jam, taruhlah
10 jam. Bukan berarti Anda 10 jam beribadah full, tidak. Anda kan ada ibadah, potong makan, mungkin berzikir, kemudian mungkin tidur sebentar 1 jam, 2 jam, ya. Jadi kalau kita bilang total kita ibadah malam tersebut, atau taruhlah kita beribadah 7 jam. 7 jam tersebut ternyata mewakili 83 tahun. Luar biasa. Ya. Oleh karena jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada khusus bagi umat Islam. Tapi ini di antara tafsiran kenapa malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar, ai lailatun dzatus syaraf, malam yang memiliki kemuliaan karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Yang perlu antum perhatikan, Allah tidak mengatakan malam tersebut sama dengan 1000 bulan, perhatikan ya. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya seberapa kita enggak tahu. Jadi minimal seorang beribadah di malam tersebut seperti beribadah 83 tahun minimal, bisa jadi lebih. Karena Allah menggunakan lafal lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada 83 tahun. Ya. Ada yang bilang, "Ustaz, kenapa kok gampang sekali?" Ya terserah Allah, ente jangan protes. Allah mau kasih pahala banyak-banyak, ente jangan protes, sudah. Ya, sudah. Kadang-kadang orang protes, "Ustaz, masa kita sholat di Masjid Kuba seperti umrah?" Ya sudah, Nabi udah bilang gitu, ente tinggal kerjain aja. Kenapa protes? Yang kasih pahala siapa? Allah. Allah mau kasih ente pahala banyak, apa susahnya bagi Allah? Kerajaan Allah, kekayaan Allah tidak akan habis, ya. Mau kasih Anda pahala 1 juta tahun beribadah juga bagi Allah mudah, ya. Karena kekayaan Allah tanpa batas, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berkumpul di atas satu dataran. Semuanya memohon kepadaku, semuanya minta 1 hari terus, ya Allah minta ini enggak berhenti. Ya. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu. Kemudian saya kabulkan setiap orang permintaannya. Tidak akan berkurang kekayaanku sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba antum kalau disuruh minta 1 hari minta apa saja? Minta rumah, minta mobil, minta motor, minta apa? Minta istri. Diam. Ada istri saya di bawah ya. minta ini belum selesai, minta buka lagi daftar, minta ini terus enggak selesai. 24 jam minta terus, Allah kabulkan. Satu dunia ini minta semuanya Allah kabulkan, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Jadi kalau Allah kasih pahala gampang, ente beribadah 7 jam, 5 jam, 4 jam di Lailatul Qadar, ibadahnya seperti 83 tahun, mudah bagi Allah. Yang penting Anda beriman dan Anda kerjakan. Ya. Maka jangan sampai kita terlalaikan dari malam tersebut. Ini yang pertama, Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar karena Al-Qadar dalam bahasa Arab artinya asy-syaraf. Ai lailatan dzatas syaraf, malam yang memiliki kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah takdir. Ya. Namanya takdir. Kenapa? Karena setiap Lailatul Qadar Allah turunkan takdir yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ya ditetapkanlah segala perkara dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditakdirkan segala perkara. Jadi tentunya Allah telah mencatat seluruh takdir. Innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Tapi tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Nabi tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, enggak ada yang tahu. Nah, setiap tahun sekali Allah turunkan takdir yang akan berlangsung selama setahun. Allah turunkan kepada catatan para malaikat. Allah kasih tahu para malaikat. Jadi malaikat sudah tahu apa yang terjadi sampai tahun depan sejak Lailatul Qadar, ya. Tentang dibagi rezeki si fulan, rezekinya sekian, si fulan yang meninggal siapa aja, itu diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Disebut dengan takdir tahunan. Takdir tahunan, jadi boleh kita katakan data dari Lauhil Mahfuz diberitahu oleh Allah kepada para malaikat, cuma data buat setahun saja.
Ya, itu terjadi setiap malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ditetapkan takdir tahunan, at-takdir as-sanawi, istilah para ulama. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Al-Qadar artinya sempit, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, dalam Al-Qur'an tatkala seorang kata Allah kami mengujinya, Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, faqadara, lalu kami sempitkan rizkinya. Jadi qadar itu maknanya apa? Sempit, ya. Jadi malam tersebut malam yang sempit, ya. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya seorang berinfak kepada keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia kaya, infak yang baik sama anak istrinya. Tapi kalau dia tidak mampu, kata Allah, faman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang sempit rizkinya, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfak semampunya. Tidak usah terlalu berlebihan karena rezekinya sempit. Kata Allah, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfak dengan semampunya. Jadi al-qadar maknanya sempit, ya. Dalam ayat yang lain, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi. Dan Nabi Yunus tatkala dia pergi marah meninggalkan kaumnya, fa dhanna alla naqdiru alaihi, dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah menguji dia. Jadi maksud saya al-qadar dalam bahasa Arab juga artinya apa? Sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena pada malam tersebut malaikat turun banyak ke atas muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun, kemudian malaikat Jibril juga turun, semuanya turun ingin ikut menyaksikan dan menghadiri keberkahan malam tersebut. Itu malam yang sangat indah, ya. Bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir, maka malaikat berjalan-jalan di masjid-masjid mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan salam, salam keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapa yang diberi salam oleh malaikat maka dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya pada malam tersebut. Jangan sampai malaikat lagi salam-salam orang di masjid, ente lagi di mall, ya. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan pada malam tersebut di antara tafsiran adalah malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Jadi inilah kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, tiga makna tadi, ya. Yang pertama malam yang mulia karena beribadah lebih dari 1000 bulan pahalanya. Kemudian yang kedua malam tersebut adalah kenapa takdir sanawi, takdir tahunan, dan yang ketiga tadi kenapa? Karena sempit, karena banyak malaikat yang hadir di malam tersebut. Saya sering menyampaikan logika matematika buat kita semangat. Saya bilang tadi, taruhlah kita Lailatul Qadar ini, coba sekarang azan subuh jam berapa? Azan maghrib jam berapa? 17.45. Masih lama buka puasa. 17.45. Terus azan subuh jam berapa? 4.35. Nah, dari 17.45 sampai 4.35 berapa jam? Kira-kira? Ya, 12 jam lebih. 12 jam lebih. Kita sekarang beribadah malam tersebut. Kita beribadah, dipotong makan, dipotong ngobrol, dipotong tidur. Taruhlah kita potong 4 jam. Tinggal berapa? 8 jam. Nah, 8 jam itu kalau kita gunakan untuk beribadah, salat malam, baca Quran, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, mencari orang untuk sedekah, telepon orang tua untuk silaturahmi, telepon kakak dan adik, ingatkan mereka, bangunkan istri, bangunkan suami. Ini kegiatan semua, ini ibadah ini. 8 jam tersebut. Itu pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Sekarang kalau kita matematikakan, seandainya kita beribadah 1 jam di situ, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, coba sama dengan berapa coba? Coba antum hitung. 83 tahun bagi 8 sama dengan 10 tahun. Jadi kalau Anda ya beribadah 1 jam di malam tersebut sama kira-kira Anda beribadah 10,3 tahun. Anda baca Quran 1 jam seperti baca Quran berapa? 10 tahun. Ini biar antum semangat. Karena kalau enggak dimatematika kan antum kurang semangat. 15 menit berarti coba 1 menit coba.
Ya, 10 tahun bagi 60 sama dengan 0,117 tahun. Itu berapa hari itu? Kali berapa? 360 sama dengan, aduh salah ini, pokoknya antum hitung sendirilah. Biar antum tahu 1 menit itu sebenarnya berapa ya. Coba ada yang hitung nanti kasih tahu saya. Saya nanti kelamaan, masih banyak yang mau disampaikan. Antum hitung 1 menit sama dengan berapa ya. Kalau 1 jam sama dengan 10 tahun, berarti 1 menit berapa tahun, berapa jam. Tapi berapa hari. Jadi jangan sampai di malam Lailatul Qadar Anda tidur 8 jam. Anda tidur sama dengan 83 tahun. Enggak, bercanda ya, enggak. Yang diutamakan bukan tidurnya, tapi apa? Ibadahnya. Barang siapa di malam Lailatul Qadar ternyata tidur melulu, ini orang yang benar-benar sial pada malam tersebut. Benar-benar terhalangi dari banyak kebaikan. Makanya Nabi SAW begadang. Sampai tadi saya sebutkan ada sebagian ulama berpendapat Nabi tidak tidur sama sekali. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam shawab, Nabi tidur tapi tidurnya sedikit. Ya, karena butuh juga semangat untuk beribadah. Nabi bangunkan istri-istrinya, Nabi bangunkan ya keluarganya agar bisa beribadah. Maka kita di malam tersebut juga semangat bangunkan anak, bangunkan istri agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, "Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada 2 orang sedang saling bertengkar, saling angkat suara, bertengkar. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Tadi saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, akhirnya diangkat Lailatul Qadar. Saya tidak tahu kapan. Wa asa an yakuna khairal lakum. Dan semoga ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Kata Nabi, semoga ini lebih baik bagi kalian, maka carilah Lailatul Qadar di hari ke-9 terakhir, maksudnya malam 21, dan hari ke-7 terakhir, maksudnya malam 23, ya. Dan hari ke-5 terakhir, maksudnya malam ke-25. Malam 21, malam 23, malam 25. Dalam sebagian riwayat demikian. Jadi dahulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Ternyata ada yang bertengkar, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan hari tersebut. Oleh karena para ulama mengatakan ini dalil tentang bahayanya pertengkaran. Kalau seorang bertengkar, ribut dengan yang lainnya, keberkatan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Janganlah kalian bertanazu', janganlah kalian bertengkar, kalian akan gagal, kalian akan lemah, ya. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Maka pertengkaran itu buruk. Kita harus hindari pertengkaran sebisa mungkin. Ya, bahkan Nabi SAW waktu mengutus 2 orang sahabat untuk berdakwah di Yaman, kata Nabi SAW, "Tatawa'a wa la takhtalifa." Kalian hendaknya saling mengalah dan jangan berselisih. Ya, karena perselisihan itu melemahkan segala sesuatu. Ya. Ya, jadi bukan berarti kalau dia merasa benar dia ribut terus cari masalah, enggak. Kalau memang bisa kita mengalah, ngapain kita harus tampil, ngapain kita harus didepankan, ngapain kita harus yang dahulu? Mengalah saja. Ya, karena perselisihan mendatangkan keburukan dalam segala tingkatan, bahkan dalam tingkatan keluarga. Ya, kalau ternyata seorang suami ribut melulu sama istrinya, istri tidak mau mengalah, suami tidak mau mengalah, keberkahan diangkat. Harusnya rezeki turun, enggak jadi turun, yang turun utang, enggak lunas-lunas. Jadi seorang berusaha jangan selalu suka ribut sama keluarganya. Istri sabar dengan suaminya, suami sabar dengan istrinya. Kalau sudah pada diam, jangan ngungkapin lagi. Sudah diam-diam semuanya, kamu sih tadi sudah selesai. Jangan kamu sih tadi lagi. Sudah selesai, jangan diungkap lagi. Ya, nanti menimbulkan pertengkaran lagi. Lihat, tatkala ada 2 sahabat bertengkar, harusnya diketahui kapan Lailatul Qadar. Gara-gara pertengkaran mereka akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Musibah bagi umat Islam. Tetapi setiap musibah ada hikmahnya. Kata Nabi SAW, "Wa asa an yakuna khairal lakum." Semoga ini lebih baik bagi kalian. Dengan tidak diketahuinya malam Lailatul Qadar. Sehingga
Semua orang akan beribadah 10 malam full. Seandainya kalau dikasih tahu, ternyata Lailatul Qadar cuma malam 27, malam 21, 22 semua masjid kosong. Nanti ramai cuma malam berapa? 27. Ya. Dan itu bukan kehendak syariat. Karena Ramadan yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar saja. Semua malam apa? Mulia. Ya, maka dengan diangkatnya kapan malam tersebut, semoga ada hikmahnya dan kata Nabi wa asa an yakuna khairal lakum, bisa jadi lebih baik bagi kalian. Taib. Kemudian setelah itu kata Nabi, faltamisuha, carilah di malam 21, malam 23, malam 25. Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat. Dengan berdasarkan hadis ini, padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya, tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak. Ya, pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sudah turun, ya sudah enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak. Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Qur'an apa? Turun, katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Quran pertama kali di mana? Di Goa Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus. Meskipun sekali turun Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam waktu Nabi di Goa Hira. Setelah itu Nabi SAW, apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang, kasihan lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya tapi nanti kena undang-undang apa? Pencemaran. Jadi enggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwasanya Lailatul Qadar ada, ya. Jangan dengarkan perkataan orang bahlul tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Maka ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar yaitu ditentukan malamnya, cuma kita enggak tahu dan tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 21 ya malam 21. Kalau malam 23 ya malam 23. Kalau malam 27 ya malam 27. Setiap tahun tidak pernah berubah, cuma malam tersebut. Tidak pernah berubah. Ini pendapat pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Dan mereka berkata, kita tidak tahu malam keberapa dan tidak pernah berubah, tetapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, ini yang kita harapkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat lain dari ulama Syafi'iyah seperti Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i langsung. Dan dia punya murid lagi namanya Ibnu Khuzaimah. Dua ulama ini, ulama besar ini, ya, berpendapat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka berdua berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam, tahun berikutnya bisa jadi malam lainnya, tahun berikutnya bisa jadi malam yang lain. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 27, tahun depannya lagi bisa jadi 27 juga, tahun depannya lagi bisa jadi malam 23. Tetapi perpindahan tersebut hanya di malam-malam ganjil. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, menyelisih pendapat jumhur Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi di malam-malam yang berbeda. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saya bacakan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha." Tadinya aku sudah ditunjukkan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba aku dilupakan kapan malam tersebut. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir.
wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam-malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Dan aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar tersebut, aku sujud di air dan tanah, yaitu becek. Aku sujud di becek. Setelah Nabi ngomong gitu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fastahallatis sama'u fi tilka lailata wa amtarat. Maka malam tersebut, itu malam 21, tiba-tiba awan datang, kemudian terjadi hujan. Ya. Dan malam tersebut, ya, Lailata ihda wa ishrin, yaitu malam ke-21. Fa fasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadhartu ilaihi, dan aku melihat Rasulullah sallam dan aku melihat kepadanya. Insarafa minas subhi, besok paginya, itu hari ke-22, hari ke-21 setelah salat subuh, wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Ternyata wajahnya penuh dengan pecek. Jadi Rasulullah sallam pada 21 di salat subuh beliau sujud, ternyata sujudnya dipecek karena tadi malam turun apa? Turun hujan. Ini dalil bahwasanya malam 21 tatkala itu malam Lailatul Qadar. Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi terjadi Lailatul Qadar meskipun hujan. Jangan tidur malam ganjil, hujan enak tidur. Bisa jadi itu Lailatul Qadar. Di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar, terjadi apa? Hujan. Terjadi hujan, ya. Kemudian sebagian dari riwayat juga para sahabat bersumpah, saya pernah mendapat Lailatul Qadar bersama Nabi, dan demi Allah waktu itu malam ke-27. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengkompromikan hadis-hadis ini kecuali kita berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 27, yang penting di malam-malam ganjil. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya di 10 hari terakhir disyariatkan bagi kita untuk i'tikaf, Maka pada kesempatan yang tersisa ini, sebelum kita buka tanya jawab, saya akan menyampaikan sedikit tentang fikih i'tikaf, ya, karena ini penting, ya. I'tikaf berasal dari akafa, ukuf, yaitu melazimi suatu tempat, menempati suatu tempat. Yang dimaksud di sini adalah menempati masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tidak keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang darurat. Dalam rangka apa? Untuk mencari Lailatul Qadar, ya. I'tikaf, hakikat dari i'tikaf sebagaimana perkataan dari Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya i'tikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Kata beliau bahwasanya hakikat daripada i'tikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung koneksi dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat i'tikaf. Jadi kita beriktikaf tujuannya adalah untuk membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang ma'rifatnya tinggi kepada Allah, dia semakin berlezat-lezatan dalam berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sana ada waktu kita harus berkhulwat. Oleh karenanya di antaranya kita disyariatkan untuk salat malam tatkala orang-orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu kita cuma berkoneksi dengan Allah, yang lain semua orang tidur. Ini di antara contoh kita dianjurkan untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia mengingat Allah tatkala dia bersendirian, tidak ada orang lain. Kemudian dia pun menangis. Ini keutamaan mengingat Allah sampai menangis tatkala bersendirian. Bukan menangis di hadapan banyak orang, tidak. Dia bersendirian, tidak ada yang lihat. Ya, hanya Allah yang melihatnya. Lantas dia mengingat keagungan Allah, lantas dia menangis. Ini orang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Menunjukkan dia berkhulwat, bersendirian. Kata Allah, khaliyan, dia bersendirian. Contoh lagi seperti hadis tersebut juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah kita paham, bertemu ada kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi berpisah karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Di antara tafsirannya
yaitu seorang yang akhirnya dia lagi bersemangat berbicara dengan temannya yang dia cintai karena Allah, akhirnya dia tinggalkan temannya. Kenapa? Agar dia bisa konsentrasi ibadah. Dia senang berbicara, ngobrol sama kawannya tersebut, tapi kalau ngobrol terus kapan beribadah? Maka dia minta izin supaya apa? Dia bisa baca Quran. Dia putuskan kelezatan ngobrol dengan kawannya supaya dia bisa apa? Baca Quran, supaya dia bisa salat malam. Adapun kalau dia asik sama ngobrol sama kawannya sampai malam, akhirnya salat malam pun lewat. Berarti dia berpisah dari kawannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebenarnya diajar oleh syariat agar kita sering berkholwat, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syariat yang mengajarkan akan tersebut adalah masalah iktikaf. Iktikaf. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Nabi SAW membuat semacam kemah di masjid. Ya. Ya, Nabi SAW masuk dalam kemah tersebut supaya sempurna keterputusan seorang dari orang lain. Ya. Supaya tidak ngobrol terus. Ya. Maka seorang tatkala iktikaf niatnya yang benar. Ya. Kemudian kalau sudah masuk iktikaf jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Berusaha memutuskan segala hubungan dengan orang lain. Ya. Adapun kemudian iktikaf, ya, ngobrol terus isinya, ya, ini bukan iktikaf yang sesungguhnya, bukan iktikaf yang sejati. Ya. Kemudian kumpul bareng-bareng, nanti iktikaf malam ini, ya, iya. Kamu bawa nasi goreng, kamu bawa tahu goreng, ya. Saya bawa kopi, kamu bawa teh. Kemudian kumpul bareng ngobrol, namanya warung kopi pindah ke Masjid Al-Ikhlas. Ya. Kalau kita makan-makan ngobrol tatkala buka enggak ada masalah. Tapi setelah Isya ngobrol terus sejam, 2 jam, ya akhi. Malam Lailatul Qadar kita ngobrol makan-makan gorengan, ya. Enggak, ya. Ya, maka tatkala kita iktikaf kita konsentrasi. Terlebih-lebih lagi lebih parah orang tatkala iktikaf masih jualan online. Ini lebih parah. Sedangkan tidak iktikaf tidak boleh Anda jualan di masjid. Apalagi sedang apa? Iktikaf. Masih jualan online. Berapa? Ya berapa? Telepon sana, telepon sini, jualan online, tidak boleh, tidak dibenarkan. Anda sedang iktikaf, ya akhi. Ini pahalanya besar. Maka jangan rusak dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Jadi, tatkala kita iktikaf, kalau bisa jangan banyak berhubungan dengan dunia. Kalau bisa Facebook matikan, ya. Kalau bisa WhatsApp apa? Blokir semuanya. Semua grup-grup left, ya. Left. Kalau bisa, ya, ini berarti benar-benar konsentrasi apa? Iktikaf. Tapi saya rasa tidak ada yang melakukannya. Saya pun susah. Maksud saya kurangi. Kalau mungkin secara total susah, tapi kurangi, ya. Ya kita telepon seperlunya, jadi telepon keluarga, telepon yang penting-penting baru kita gunakan. Kenapa? Waktu kita sangat berharga untuk beribadah kepada Allah. Dan para ulama mengingatkan bahwasanya ibadah kepada Allah bukan cuma malamnya, siangnya juga hendaknya kita beribadah kepada Allah. Karena Ramadan yang mulia bukan cuma malamnya saja. Siang juga mulia, malam juga apa? Mulia. Tetapi terutama malam-malam ganjil seorang berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Di antara hukum yang berkaitan dengan iktikaf. Iktikaf yang paling afdal tentunya 10 malam, 10 hari full. Masuk di malam 21 atau di pagi hari 20, ya. Ada 2 pendapat. Kemudian sampai 10 hari dia iktikaf. Ini yang paling afdal sebagaimana iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak harus dia iktikaf 10 hari. Ini masalah sunnah, perkara yang sunnah yang dianjurkan semampunya seorang iktikaf. Kalau dia tidak mampu iktikaf 10 hari, dia iktikaf yang dia mampu. Iktikaf yang dia mampu. 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 hari, 6 hari, 7 hari, terserah yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu lagi selama 1 hari, paling tidak iktikaf malam saja atau siang saja. Dan ini adalah waktu terpendek untuk iktikaf menurut pendapat sebagian ulama. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Aku pernah bernadar waktu di zaman jahiliyah, kata Umar, untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik," laksanakanlah nadarmu. Berarti iktikaf itu boleh seorang masuk sebelum maghrib dan keluar setelah subuh, boleh. Sudah sah iktikafnya, ya. Iktikafnya. Maka seorang berusaha kalau tidak bisa iktikaf siang hari, iktikaf malam hari. Tidak bisa iktikaf malam hari, iktikaf apa? Siang hari. Intinya dia sisihkan waktu untuk dia berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala agar dia sibuk dengan ibadah. Sekali-sekali tinggalkan dunia, kemudian apa? Baca Quran, baca tafsir, belajar, nuntut ilmu, semuanya ibadah kita lakukan, ya. Kemudian tatkala iktikaf, di antara hal yang membatalkan iktikaf sebelumnya, iktikaf boleh di mana? Iktikaf hanya di masjid. Hanya di masjid.
Ya, ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan untuk wanita boleh i'tikaf di musalla rumahnya, tapi yang benar bahwasanya i'tikaf harus di masjid. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, para istri-istri Nabi i'tikaf di Masjid Nabawi. Mereka i'tikafnya di masjid, bukan di kamar-kamar mereka, bukan di rumah-rumah mereka. Jadi i'tikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Berarti i'tikaf syaratnya harus di masjid, ya. Di masjid yang di situ diadakan salat lima waktu. Di masjid manapun silakan i'tikaf di masjid. Kemudian dan di daerah mana kita boleh i'tikaf? Selama di masjid boleh. Di luar situ boleh, ya. Di mana areal pelataran boleh. Di ruang takmir boleh. Yang sepenting masih dalam bangunan masjid. Di perpustakaan masjid juga boleh. Yang paling afdal tentunya di ruang utama. Ini paling afdal. Tetapi selama masih dalam masjid, maka boleh untuk apa? I'tikaf. Boleh untuk i'tikaf. Kemarin saya ditanya sama seorang, "Ustaz, saya mau i'tikaf di Masjid Nabawi. Tetapi saya buka puasanya di luar setelah di pelataran maksudnya. Saya enggak langsung masuk masjid, saya ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga, mungkin setelah salat tarawih baru saya masuk. Boleh enggak? Ya boleh, tapi kau niat i'tikaf sejak sebelum terbenam matahari." Ya. Karena di pelataran Masjid Nabawi pun sudah boleh untuk apa? I'tikaf. Paham? Baik. Di antara hal yang batalkan i'tikaf, pertama mubasyarah, mencembui istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencembui istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Nah, mencembui di sini maksudnya apa? Adapun jima al-mubasyarah maksudnya menjima istri, maka ini sepakat ulama bahwasanya jika seorang kemudian dia lagi i'tikaf, dia pulang ke rumah, dia gauli istrinya, batal i'tikafnya. Batal. Terus bayar kafarah? Enggak, kan? Kalau di malam hari enggak, kalau siang ya lagi puasa batal. Bayar kafarah. Tapi kalau malam hari dia gauli istrinya, i'tikafnya batal, namun tidak perlu bayar kafarah. Dia harus berniat kembali untuk mengulangi i'tikafnya. Adapun mubasyarah jenis kedua yaitu mencembui. Kalau mencembui tidak sampai pada ada syahwat, maka ijma ulama tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mencembui istrinya, ada syahwatnya tatkala mencembui istrinya, mencium misalnya, meraba-raba istrinya sampai syahwatnya tergerak, apakah batal atau tidak? Ada khilaf. Sebenarnya mengatakan batal karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna, dan jangan kalian mencembui istri-istri kalian. Ini mencakup mencembui sampai terjadi jima atau mencembui dengan syahwat. Lebih hati-hati kalau kita sedang i'tikaf, jangan telepon-telepon istri malam hari, "Sayang gimana sayang? Rindu enggak sama saya sayang?" Nah, itu namanya mencembui dengan kata-kata. Nah, habis sudah rindu dari kemarin, tapi lagi puasa luar dalam. Jangan rayu-rayu istri. Lagi i'tikaf jangan rayu-rayu istri. Lebih hati-hati. Meskipun sebenarnya mengatakan yang membatalkan kalau berhubungan, kalau enggak tidak membatalkan. Tapi lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf, jangan mencembui istri baik dengan sentuhan maupun dengan perkataan, ya. Jauhi hal itu semuanya tatkala kita sedang i'tikaf. Ini di antara hal yang membatalkan i'tikaf. Di antara hal yang membatalkan i'tikaf juga adalah keluar dari masjid tanpa keperluan, tanpa ada uzur. Nabi SAW disebutkan beliau masuk ke rumah, ya. La yadkhulul bait illa lihajatil insan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidaklah masuk dalam rumah kecuali ada keperluan manusia, keperluan darurat, maksudnya buang hajat atau untuk makan, untuk minum, terutama tatkala masjid tidak menyediakan makanan, maka seorang boleh pulang ke rumahnya makan, boleh, tapi segera balik. Boleh. Keperluan manusia. Contohnya di masjid ternyata tidak disiapkan toilet atau toiletnya cuma 2, peserta i'tikaf 500, ya enggak cukup. Ya. Maka dia boleh pulang ke rumah buang air, nanti balik lagi, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan, Nabi pergi ke rumahnya, ya. Di antara dalil bahwasanya keluar dari masjid tanpa keperluan batal, buktinya Nabi waktu beliau mau nyisir rambut, ya, beliau mengeluarkan kepalanya di jendela. Jadi pintu Nabi kontak langsung dengan masjid Nabi. Jadi Nabi di masjid, badannya, kepalanya keluar dari masjid ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau antum keluar dari masjid, ya, masih sisa satu tangan, belum batal. Tapi kalau semua keluar tanpa ada keperluan, batal i'tikaf antum. Batal i'tikaf. Jadi keluar dari masjid tanpa tidak ada uzur syar'i, maka membatalkan i'tikaf. Uzur syar'i seperti tadi, ada keperluan mendesak. Bahkan Nabi SAW pernah tatkala sedang i'tikaf,
didatangi oleh istrinya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi ngobrol dengan Sofiyah. Subhanallah, saya kalau baca hadis ini saya selalu ingat bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia terhadap istrinya. Nabi sedang itikaf. Datang istrinya, ya. Ngobrol sama Nabi. Nabi ngobrol. Nabi tidak bilang, "Ente ngapain ke sini? Ganggu-ganggu, pulang sana." Enggak. Tapi Nabi apa? Ngobrol dengan istrinya. Di malam hari kemudian Rasulullah SAW keluar ngantarin istrinya ke rumahnya karena sudah malam. Ya. Darurat Rasulullah SAW antar istrinya keluar dari masjid dan iktikaf beliau tidak batal. Kenapa? Karena mengantar istri dalam kondisi apa? Darurat. Kemudian beliau balik lagi. Kenapa? Sofiyah ini radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang Yahudi, ya. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan orang Yahudi yang akhirnya tewas dibunuh oleh para sahabat tatkala perang Khandaq. Jadi suaminya dibunuh, bapaknya dibunuh, kerabatnya dibunuh, ya. Kemudian om-omnya, paman-pamannya semuanya dibunuh dalam perang Khandaq karena mereka berkhianat. Bayangkan akhirnya dia sendirian, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang wanita, keluarganya dibunuh atas perintah seorang, kemudian orang yang memerintah ini menikah dengan dia. Ya, sampai waktu Sofiyah masuk dibawa oleh Nabi dalam semacam kemah, ada sahabat yang muter-muter di luar, ya. Kata Nabi, "Kenapa?" "Saya takut dia bikin macam-macam sama engkau." Dia takut Sofiyah balas dendam kemudian nanti nikah Nabi, ya. Maka dia pun berkeliling sekitar kemah khawatir terjadi sesuatu. Tapi Nabi SAW mengambil hatinya dengan akhlak yang sangat mulia, ya. Di antaranya Sofiyah waktu mau naik onta, maka Nabi SAW menegakkan pahanya untuk diinjak oleh Sofiyah supaya bisa naik di atas onta, dilihat oleh para sahabat seluruhnya. Rasulullah SAW dengan tawadhu biarkan pahanya diinjak oleh siapa? Sofiyah untuk naik di atas onta. Antum juga demikian. Kalau istri mau ngambil sesuatu di kitchen set, silakan sayang, injak. Ini paha Abi tegakkan buat kamu, silakan. Tapi jangan lama-lama, kamu berat. Lihat, jadi Nabi dengan tanpa ragu memuliakan istrinya di hadapan semua orang. Bagaimana dia tidak mengambil hati Sofiyah? Sofiyah datang, Nabi sedang iktikaf, Nabi ngobrol. Nabi mungkin meninggalkan bacaan Qur'annya, mungkin Nabi meninggalkan salatnya untuk apa? Ngobrol dengan siapa? Sofiyah. Kenapa? Ini perempuan berbeda dengan yang lainnya. Banyak duka yang dia rasakan, ya. Maka Nabi ngobrol dengan istrinya, setelah itu Nabi antar pulang. Ini menunjukkan Nabi keluar tapi ada kebutuhan yang perlu, dan ini tidak membatalkan apa? Iktikaf. Jadi misalnya kita iktikaf misalnya di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata makanan tidak cukup. Kita sudah nunggu ternyata makan tidak cukup. Boleh enggak kita keluar untuk sahur? Boleh. Kita lapar. Atau kita misalnya iktikaf di Masjid Al-Ikhlas, ternyata makanan yang disediakan kurang enak. Kita enggak bisa makan. Kita punya standar tersendiri. Ini enggak bisa. Apa kita boleh keluar? Boleh. Tapi seperlunya. Kita ingin cari makan, cari warung Padang. Naik mobil segera makan warung Padang. Kemudian kita balik seperlunya, ya. Tapi jangan bilang yang warung Padang di sana lebih enak 3 kilo. Itu enggak boleh. Cari yang sekitarnya saja yang seperlunya, ya. Adapun kalau keluar tanpa ada keperluan, maka membatalkan apa? Iktikaf, ya. Jadi seorang berusaha untuk iktikaf dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf, di antaranya keluar tanpa ada keperluan. Sama seperti saya katakan teman-teman yang mungkin iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata masjid misalnya toilet full, dia tidak bisa ngantri kelamaan, dia pergi ke hotel untuk buang hajat, balik lagi enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Tadi saya bilang misalnya di masjid, sebagian masjid toiletnya sedikit, ya. Kalau dia ngantri dia enggak kuat, dia pulang ke rumah, kemudian dia mungkin buang hajat, makan kue, minum teh sebentar, balik lagi enggak apa-apa. Tapi jangan ngobrol lama-lama di situ. Kalau ngobrol lama-lama enggak ada keperluan, maka batal iktikafnya. Nah, barang siapa yang iktikaf, itulah kondisi dia yang terbaik bertemu dengan Lailatul Qadar. Kondisi terbaik seseorang tatkala beribadah di malam Lailatul Qadar adalah tatkala dia sedang iktikaf. Tapi apakah apakah syarat seorang untuk meraih Lailatul Qadar harus iktikaf? Jawabannya tidak syarat. Tidak syarat. Tetapi saya katakan kondisi terbaik adalah tatkala sedang iktikaf. Makanya di akhir pengajian kita saya ingatkan pada para hadirin, sebelum tiba 10 hari terakhir, segalanya dipersiapkan sebelum 10 hari terakhir. Ingin beli baju lebaran buat anak-anak, kalau bisa beli sebelum masuk 10 hari terakhir. Ingin beli bahan-bahan untuk lebaran, bahan-bahan kue, beli sebelum 10 hari terakhir. Sehingga tatkala masuk 10 hari terakhir, kita enggak banyak keluar ke sana ke sini. Ya. Jangan sampai tatkala 10 terakhir kemudian kita ajak anak-anak kemudian ke mall, ya. Orang sedang ibadah di masjid, sedang sholat tarawih, kita sedang milih-milih baju. Sayang, ya. Ya. Sering milih-milih baju, akhirnya 2 jam, 3 jam lewat hanya untuk di mall. Ya, iktikafnya di mall. Sayang ini.
Maka seorang berusaha memplanningkan hal ini supaya segala keperluannya bisa dia penuhi sebelum 10 hari terakhir. Kalau beli baju lebaran kalau bisa sebelum 10 hari terakhir. Kalau seandainya ternyata dia bilang, "Ustaz, saya enggak bisa belanja sebelum 10 hari terakhir." Kenapa? Gaji suami belum turun. Ya sudah, itu nasib namanya. Jadi ya udah, ente tunggu gaji turun, kalau bisa belanja jangan di malam-malam ganjil ya. Jangan di malam-malam apa? Ganjil. Kalau toh pun Anda harus dipanggil orang tua untuk lebaran di kampung, ternyata malam 29 ternyata Anda nyetir mobil, ya sudah, Anda pergi ke orang tua tapi banyak zikir di jalan. Banyak zikir, baca Quran di jalan, dengarkan murotal, dengarkan pengajian. Pokoknya ingat Allah di malam-malam ganjil ya. Jangan sampai hari-hari lewat sementara sia-sia ya. Sangat luar biasa satu malam seperti 83 tahun. Demikian saja para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang persiapan 10 hari terakhir. Kita ada 15 menit. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, di masjid kami pelaksanaan salat tarawih ada 2 imam. Pertama salat tarawih 8 rakaat oleh imam pertama, kemudian berhenti dan kemudian dilanjutkan salat witir oleh imam lain. Sebagian jemaah menunggu. Kemudian imam pertama tadi melanjutkan sampai witir 20 rakaat bersama sebagian jemaah tadi. Kemudian witir. Bagaimana sikap kami? Sebaiknya Anda salat sampai selesai 23 rakaat. Ya. Karena imam yang dimaksudkan masih nunggu, dia belum selesai apa? Salatnya. Sebaiknya Anda salat sampai 23 rakaat sampai imam tadi selesai ya. Ini lebih afdal dan lebih jelas kita mendapatkan apa? Pahala dalam hadis, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Karena kalau kita salat ikut 8, kemudian kita witir, imam tadi belum selesai, dia masih mau lanjut. Dia masih mau lanjut. Maka seorang berusaha salat bersama imamnya sampai selesai. Ustaz, apakah i'tikaf harus di masjid yang didirikan salat Jumat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid yang ada salat Jumatnya. Kenapa? Karena supaya dia tidak butuh untuk keluar. Karena kita tahu keluar tanpa keperluan itu membatalkan apa? I'tikaf. Kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, maka tatkala tiba salat Jumat dia harus apa? Harus keluar. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang itu tentunya lebih baik kalau kita i'tikaf di masjid yang ada Jumatnya. Tapi kalau ternyata masjid dekat rumah tidak ada dilaksanakan salat Jumat, maka insyaallah sah karena dalam ayat Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid umum, mencakup masjid yang ada salat Jumatnya maupun masjid yang tidak ada salat Jumatnya. Kalau ternyata dia lagi i'tikaf, toh dia harus keluar ke masjid lain untuk salat Jumat, maka kita katakan itu keperluan yang syar'i. Keluar yang syar'i, tidak mengapa dan insyaallah tidak membatalkan apa? I'tikaf. Ini pendapat yang saya lebih pilih. Jadi maksud saya memilih pendapat ini kenapa? Karena i'tikaf itu adalah anjuran seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa dipermudah. Ya, agar orang terbiasa untuk berkhalwat, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan keluarga kita akan bersendirian di liang lahat, di alam barzakh. Kalau kita tidak terbiasa bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menderita di liang lahat. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dikuburkan, tidak ada teman yang bersama kita, tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada anak istri, kita tetap bahagia di alam barzakh karena kita terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah i'tikaf pindah-pindah masjid? Misalnya malam 21, 22, 23, 24 di masjid A, malam 25, 29 di masjid B, ya. Ya tidak ada larangan, tidak jadi masalah ya. Ya, tapi kalau dia bisa i'tikaf 10 hari full tentu lebih baik. Tapi kalau dia mau i'tikaf sebagian hari tidak, 4 hari pertama di masjid A, 2 hari terakhir di masjid lain ya, karena di situ sahurnya enak ya. Boleh-boleh saja, tidak dilarang. Apabila saya hendak iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan, akan tapi saya ada bertentangan dengan jam kerja saya yang terkena shift malam. Akan tapi jenis pekerjaan saya standby on call. Jadi untuk mengisi waktu luang saya beriktikaf. Apakah diperbolehkan apabila kondisinya seperti itu, Ustaz? Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Anda darurat ya. Jadi Anda iktikaf malam hari, HP standby terus.
Sebenarnya bertentangan dengan iktikaf, tapi ya darurat, ya mengurangi pahala, tapi apalagi secara sah iktikaf Anda sah. Orang sibuk dengan dunia tetap aja sah, tetapi ini mengurangi hakikat apa? Iktikaf. Nabi SAW tadi waktu dia sisir rambut itu perkara dunia atau tidak? Perkara dunia, tapi sedikit. Nabi lakukan cuma sedikit, jadi tidak mengapa. Oleh karenanya tatkala orang iktikaf, dia boleh baca Quran, dia boleh nuntut ilmu, boleh, dia boleh ikut pengajian, yang penting perkara bermanfaat ya. Perkara bermanfaat. Tapi kemudian kalau dia harus iktikaf standby, HP-nya nyala terus, kalau ada perintah ya kita bilang iktikafnya sah meskipun mengurangi apa? Pahala iktikaf. Ustaz, di bulan Ramadan dikisahkan bahwa setan dikunci dan dibelenggu. Akan tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Kita sampaikan bahwasanya faktor maksiat ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hawa nafsu, an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Faktor eksternal adalah setan. Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan apa? Jin. Yang dibelenggu yang cuti cuma setan dari golongan apa? Jin. Setan manusia masih ada berkeliaran. Jiwa dalam diri juga yang sudah jahat juga masih ada ya. Jadi setan dia sudah 11 bulan sudah mengadakan training. Waktu dia liburan banyak yang sudah ahli meskipun gurunya lagi libur ya. Jadi justru tatkala di bulan Ramadan ada orang bermaksiat, ini menunjukkan dia benar-benar dari dirinya sendiri ya. Dari dirinya apa? Ini salah satu tafsiran di kalangan para ulama ya. Salah satu tafsiran di kalangan para ulama. Namun kita lihat kenyataannya tatkala bulan puasa kuantitas dan kualitas maksiat berkurang. Kenyataannya demikian ya. Kenyataannya demikian. Ustaz, apakah salat tarawih termasuk salat tahajud? Salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, salat malam ini sama ya. Semuanya sama. Rasulullah SAW tatkala di bulan Ramadan beliau mengedepankan salat lail. Rasulullah SAW biasanya salat malam di akhir malam. Tapi untuk salat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah salat tarawih 3 malam bersama para sahabat. Beliau kerjakan di awal malam karena untuk bulan Ramadan ada kekhususan. Harusnya salat malam itu dianjurkan sendiri-sendiri tidak berjamaah, tapi untuk bulan Ramadan Rasulullah SAW menghidupkan, menjadikan syiar sehingga salat malam dikerjakan rame-rame. Bahkan bukan dikerjakan di akhir malam, dikerjakan di awal malam. Maka saya katakan salat tarawih yang afdal dikerjakan di awal apa? Malam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan masyarakat sehingga bisa salat secara berjamaah di malam tersebut. Nah, itulah disebut dengan qiyamul lail ya. Karena salat malam itu dimulai dari ba'da isya waktunya sampai menjelang subuh. Kapan saja Anda pilih waktu dikatakan salat malam ya. Kenapa ada istilah salat tarawih? Salat tarawih itu istilah muncul belakangan. Tarawih itu jamak dari tirwah, artinya istirahat. Dahulu orang-orang disebutkan mereka salatnya sangat lama. Kalau mereka salat 2 rakaat itu lama sekali. Saking lamanya untuk salat 2 rakaat berikutnya mereka istirahat. Istirahat. Kemudian mereka salat lagi 2 rakaat yang lama, kemudian mereka istirahat lagi. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah disebutkan karena mereka tahu orang Madinah, mereka tatkala istirahat sebagian mereka tawaf. Waktu istirahat tersebut sebagian mereka gunakan untuk apa? Tawaf. Kemudian mereka salat lagi. Nanti istirahat lagi, tawaf lagi. Sebagian mereka demikian. Tatkala penduduk kota Madinah tahu penduduk Makkah caranya seperti itu, maka mereka ingin menyaingi penduduk Makkah, mereka perbanyak rakaat. Mereka perbanyak apa? Rakaat. Intinya maka timbullah istilah tarawih yaitu kumpulan dari istirahat-istirahat. Karena setiap 2 rakaat mereka apa? Istirahat. Kalau sekarang enggak perlu. Selesai langsung istirahat. Kenapa? Karena enggak panjang-panjang. Ya, 2 rakaat sebentar, 2 rakaat sebentar, lanjut terus saja. Kalau istirahat malah kelamaan ya. Jadi lanjut, terakhir baru apa? Istirahat. Jadi ini sebenarnya hanya istilah saja. Kalau di luar bulan Ramadan, tahajud dianjurkan seorang tidur dulu kemudian apa? Bangun. Tapi tidur bukan merupakan syarat salat malam. Seorang salat malam tanpa tidur terlebih dahulu juga boleh. Ini hanyalah sama semuanya hakikatnya adalah salat malam. Hanya saja tarawih adalah salat malam yang dilakukan berjamaah di bulan Ramadan. Ustadz, kakak saya terkena gangguan jin selama bertahun-tahun dan selama itu pula tidak pernah puasa sama sekali karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan. Bolehkah membatalkan puasa karena sakitnya itu?
tapi ketika tidak puasa sakitnya berkurang Ustaz. Dan apakah cara membayar hutang puasa ini dengan uzur karena penyakit yang menahun? Yang Ustaz pernah jelaskan, apakah harus bayar fidyah? Kalau kenyataannya demikian, kalau dia sakit dia tidak kuat karena kalau dia puasa dia merasakan sakit yang dia tidak bisa tahan, maka dia batalkan puasanya kalau memang benar-benar apa? Dia tidak bisa kuat untuk berpuasa dan dia bayar fidyah karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dia bayar fidyah. Adakah hadis yang menyatakan mulai jam berapa sampai jam berapa datangnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu dari awal sampai akhir. Bukan cuma jam 12 lewat 5 menit sebentar, enggak. Lailatul Qadar itu dari terbenam matahari sampai terbit apa? Fajar. Makanya kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya keselamatan terus berlangsung sampai terbit apa? Fajar. Jadi Lailatul Qadar dimulai sejak terbit tenggelam matahari sampai terbit apa? Fajar. Ustaz mau nanya, bagaimana hukumnya? Mohon maaf, kalau seandainya kemaluan kita terbangun berdiri tanpa sengaja di siang hari pada saat berpuasa tanpa ada sesuatu yang menimbulkan syahwat. Misalnya bangun dari tidur siang tiba-tiba Bang John terbangun. Ini membatalkan puasa kita atau tidak? Tidak ya. Jangankan terbangun, bahkan seandainya bermimpi sampai keluar air mani juga tidak membatalkan apa? Puasa. Yang penting jangan sengaja untuk mengeluarkan. Tapi kalau tertidur kemudian Bang Johnnya terbangun, kemudian nanti ada John tersinggung ya, jangan. Ya, si abang terbangun misalnya, nanti dihapus ya. Maka tidak membatalkan apa? Puasa. Jika tadi dikatakan bahwa mencumbui istri membatalkan i'tikaf, apakah mencumbui istri hingga syahwat timbul namun tidak hingga jima juga membatalkan puasa? Ini khilaf. Enggak, kalau puasa tidak. Kalau puasa yang benar seorang mencumbui istrinya bukan i'tikaf, ya dia sehari puasa 20 hari sebelumnya dia mencumbui istrinya sampai syahwat tapi tidak sampai terjadi jima, tidak sampai terjadi ejakulasi, maka pendapat yang benar tidak membatalkan apa? Puasa. Ya, hanya cumbuan yang menimbulkan ejakulasi atau cumbuan yang menimbulkan senggama itulah yang membatalkan puasa. Ini pertanyaan tadi, Ustaz, apakah mimpi basah di siang hari membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ustaz, apakah seorang wanita yang tidak bisa i'tikaf di masjid bisa meraih malam Lailatul Qadar? Ya bisa. Jadi Lailatul Qadar sebenarnya Lailatul Qadar itu dirasakan oleh seluruhnya. Kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kondisi kita tatkala di malam tersebut? Bagaimana kondisi kita? Ya, sebagaimana Ramadan dialami oleh seluruhnya. Orang muslimin, orang kafir juga mendapati Ramadan. Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di bulan Ramadan? Ya, sama seperti tatkala Lailatul Qadar, semua orang malam tersebut mengenai semuanya. Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di malam tersebut? Seorang kondisi terbaik adalah i'tikaf. Namun kalau ternyata seorang wanita tidak bisa i'tikaf, maka di malam ganjil terutama dia baca Quran, dia berzikir, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ingat waktu Nabi i'tikaf, istri-istrinya tidak i'tikaf. Setelah Nabi meninggal baru kemudian istrinya apa? Pada i'tikaf." Ya, Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, lau alimta ayya lailatin lailatul qadri, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ternyata itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Berdoalah wahai Aisyah, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah diriku. Maka ini dalil bahwasanya tatkala di malam Lailatul Qadar kita dianjurkan juga banyak berdoa. Jadi banyak baca Quran, banyak salat malam, banyak berzikir, banyak berdoa. Kalau kita bisa sedekah, kirim lewat rekening kepada saudara, kepada kerabat, kepada orang tua, Lailatul Qadar malam-malam ganjil, kita lakukan yang sebisa kita lakukan. Ustaz, insyaallah Ramadan ini kami ada rencana i'tikaf di Masjidil Haram. Mohon kiat-kiatnya. Sabar ya. Masjidil Haram padat, sangat padat ya. Kalau dahulu tidak sepadat sekarang ya.
Sekarang orang-orang umroh semakin banyak ya, terutama bulan Ramadan, maka di sana pahalanya sangat besar, maka butuh kesabaran lebih apa? Ekstra ya. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai ribut-ribut. Iktikaf dengan penuh kesabaran. Sering terjadi orang sedang iktikaf, dia pergi buang air, lokasinya diambil oleh orang lain, dikuasai sama orang lain. Dan itu sering terjadi. Maka dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Dia harus cari caranya bagaimana agar bisa mendapatkan tempat dan jangan mendolimi orang lain. Jangan mendolimi orang lain. Maksud dia untuk melaksanakan sunnah tapi jangan terjerumus pada mendolimi orang lain. Dan insya Allah mudah, meskipun saya katakan berat, tapi buktinya banyak orang yang iktikaf di sana. Para wanita, orang tua, ya mereka bisa iktikaf. Apalagi kita yang mungkin masih diberi kelebihan harta, masih muda, insya Allah bisa. Ya, jangan seperti kita waktu hajian. Terkadang kita waktu saya hajian berjalan kaki, terkadang kita capek, tapi kita lihat ada orang tua pakai tongkat haji, subhanallah. Ada yang jalan dengan tangannya berhaji. Gimana kita nggak semangat? Nenek-nenek jalan kaki, ya, dengan melihat seperti itu kita akan menjadi apa? Terpacu, termotivasi. Maka demikian juga iktikaf. Kelihatannya berat, tetapi kita lihat banyak orang yang iktikaf seperti kita dan mereka mampu, Allah beri kemudahan. Ya, buktinya mereka mampu, mereka bisa buang air, mereka bisa tidur, mereka bisa makan, ya, dan bersabar karena pahalanya sangat besar. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyambut 10 Ramadan terakhir dengan baik, dengan banyak beribadah, banyak bertilawah dan juga banyak salat malam. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.